Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, Bapak Ahmad Syaiful Rahman, MPD. Dan yang saya hormati juga, dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati dan rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan sehingga kita semua dapat melakukan kegiatan belajar sampai saat ini. Sholawat serta salam tak juga kita lupa curahkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita umat manusia dalam jalan kebenaran. Hadirin yang berbahagia, Indonesia berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebuah slogan yang menjadi semboyan Indonesia. Indonesia menjadi sebuah negara yang unik di mata dunia. Karena ini, Indonesia merupakan negara kepulauan. Karenanya, Indonesia memiliki budaya yang beragam. Kekayaan budaya ini adalah aset Indonesia yang tak dimiliki oleh negara manapun di dunia. Indonesia mempunyai beragam suku bangsa, adat istiadat, bahasa, kuliner, pakaian, dan kekayaan lainnya. Lebih hebat lagi, Indonesia bisa hidup rukun dalam keberagaman tersebut. Salah satu elemen yang mampu menyatukan keberagaman itu adalah bahasa. Tak dapat dipungkiri, Indonesia mempunyai beragam bahasa daerah. Dari keragaman bahasa tersebut, bukan hal yang tak mungkin dapat terjadi benturan kebudayaan. Bila kita terlalu menonjolkan budaya kedaerahan, bila kita terlalu menonjolkan budaya kedaerahan, khususnya bahasa daerah, bersyukurlah kita yang sudah memiliki bahasa kesatuan. Ketika memasuki pintu gerbang kemerdekaan, bahasa persatuan, bahasa Indonesia telah membantu mempercepat majunya pendidikan, perkembangan budaya, dan yang terpenting adalah mempermudah kita bersatu sebagai bangsa Indonesia. Berbahasa Indonesia merupakan salah satu wujud sederhana dalam mencintai bangsa. Selain itu, melestarikan bahasa daerah juga merupakan hal yang penting. Tetapi, bangga terhadap apa yang kita miliki lebih kita butuhkan. Seringkali masyarakat Indonesia lebih bangga akan produk barat ataupun bahasa-bahasa asing. Sehingga ada beberapa kekayaan yang dicuri oleh bangsa lain. Kekayaan bahasa daerah di Indonesia harus dipelihara sebagai salah satu sarana identitas nasional dengan membalutnya dengan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Inilah saatnya mencintai bangsa dengan berbahasa. Sekarang, sudah banyak orang asing yang belajar bahasa Indonesia. Tidak hanya mereka belajar di Indonesia, yaitu sengaja datang ke Indonesia dan mengikuti pendidikan bahasa Indonesia. Tapi, di beberapa negara sudah didirikan pendidikan bahasa Indonesia, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Bukan mustahil bagi mereka akhirnya tertarik dengan bahasa Indonesia, lalu mempelajarinya baik secara formal maupun non-formal. Dalam bidang lain, sudah banyak terjadi. Banyak orang asing yang sudah mahir dalam kerawitan misalnya. Banyak orang asing yang sudah mahir dalam kerawitan, dalam berbahasa, bahasa Indonesia. Bukan mustahil, entah kapan mereka lebih menguasai bahasa Indonesia ketimbang kita. Kalau mereka secara intens mempelajarinya, seperti halnya bahasa Jawa, yang kini justru pakarnya lahir dari luar negeri. Sementara orang Jawa sendiri tidak menguasai bahasa Jawa. Mau tak mau akhirnya berguru kepada guru asing yang menjadi ahli bahasa tersebut. Tentu sebagai warga negara Indonesia, kita tak ingin berguru kepada asing. Kelak karena mereka lebih ahli ketimbang kita.
Guru-guru atau orang-orang asing yang sudah jatuh cinta pada bahasa Indonesia tentu tak mau belajar sekadarnya. Mereka pasti belajar dengan sungguh-sungguh, mendalami hingga sedetail-detailnya, ibaratnya hingga ke akurat akar bahasa Indonesia. Naluri buruk kita adalah kalau kita merasa sudah bisa, umumnya tidak mau berusaha lagi. Cukup memanfaatkan yang sudah ada, meski sadar dalam keterbatasan. Padahal seharusnya berpacu belajar, karena sesuatu itu pasti berkembang dari waktu ke waktu. Tidak mengikuti perkembangan, tentu ketinggalan dengan orang-orang lain. Meskipun mereka bukan sang pemilik, tapi mau belajar tanpa henti. Jadi, kita harus berubah, membuang naluri buruk itu jauh-jauh. Bahasa Indonesia milik kita, bahasa daerah juga milik kita. Sejak kita lahir, kita sudah berada di dalamnya karena kita dikelilingi oleh guru-guru ahli bahasa Indonesia dan bahkan orang tua kita juga mereka menggunakan bahasa daerah. Tapi seharusnya kita belajar terus mengikuti perkembangan. Tentunya dengan perkembangan ini kita juga dapat mempelajari bahasa Indonesia. Ini namanya mencintai bahasa Indonesia, mempelajari dengan apa yang ada dan mengikuti perkembangan apa yang ada. Untuk kita sendiri sebagai mahasiswa, perlulah mempelajari bahasa. Bahasa kita bukan hanya bahasa Indonesia, bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, atau bahasa Krama yang saya kira bahkan sudah jarang sekali orang yang memakainya. Jadi kalau bukan kita, maka siapa lagi? Orang asing. Kita tidak akan membiarkan kebahasan kita sendiri justru malah lebih digunakan oleh mereka, bukan dari warga negara kita sendiri. Maka dari itu, semoga dalam mempelajari berbagai bahasa yang ada, kita dapat melestarikan juga bahasa-bahasa yang ada di Indonesia. Pelajarilah, dalami materi agar kita dapat mempunyai wawasan dalam berbahasa. Dan sebagai wujud dari rasa cinta kepada tanah air Indonesia. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.